Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dulu silakan kalau yang tadi mau sholat asar dulu ya, saya agak lebihkan sedikit, sudah 10 menit. Biar kita langsung mulai. Kita mata kuliah apa ini? Asesmen ya? Iya, Bunda. Oke, baik. Kita masuk di asesmen, sudah mulai kenalan dengan catatan anekdot ya. Sudah mulai masuk di tahapan pencatatan, yaitu anekdot. Sudah dicoba kemarin latihannya? Sudah, Bunda. Ya, oke, coba saya cek ya. 1F ya. Disiapkan dulu itunya apa tuh, dokumen TP-TP-nya ya, biar nanti saat berlatih mencari TP yang sesuai itu sudah ada, bisa dibuka dulu. Kalau yang sudah di print berarti bisa didekatkan dulu sehingga nanti kita bisa interaktif. 1F ya. Coba kita cermati ada berapa nih. Oke, dari 36 di kelasnya yang 1F, Bu Fitria belum mengumpulkan, Bu Rofa belum, udah ya 2, Bu Iis juga belum. Ya, Bun. Dereng. Sudah buat tapi ini sinyalnya hilang-hilang terus. Ini saya kirim sekarang. Kalau masih bisa silakan ya. Deadline-nya nanti ada keterangannya jika terlambat mengirim. Dan teman-teman sudah tahu itu apa batas waktunya. Yuk, saya buka dulu PowerPoint-nya. Dari saya dulu aja ya. Kita tidak pakai lagi dengan panduan yang dari buku Saku Diklat itu juga silahkan jadi panduan sama saja. Cuman di materi ini sudah saya urutkan itu materi kita ya. Nanti teman-teman silahkan sesuaikan dengan kurikulumnya masing-masing. Nah, kita masuk di kembali di materi asesmen. Nah, ini ya tahapan yang kita akan masuki ya, mulai dari pertemuan sekarang ini masuk di bagian pertama dari proses penilaian atau asesmen. Jadi adalah pengamatan dan pencatatan yang akan dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik. Nanti kita akan kenalan dengan teknik-teknik ini. Teknik yang pokok sesuai dengan kurikulum itu ya catatan anekdot, kemudian checklist, hasil karya, foto berseri. Namun beberapa pencatatan, teknik pencatatan seperti ada running record, event sampling, time sampling, ya yang lain-lainnya ada rubrik. Kemudian itu nanti insya Allah akan kita kenalkan begitu ya, biar teman-teman walaupun tidak digunakan di sekolah tapi bisa menjadi pengayaan dalam membuat asesmen perkembangan belajar pada anak usia dini. Kita akan cermati satu persatu. Ini sudah saya akan skip langsung ke mengenal catatan anekdot. Nah, ini ya catatan harian atau ya ada catatan harian biasa, ada catatan anekdot. Nah, secara konsep teman-teman yang dipahami catatan anekdot itu apa? Boleh diulang lagi, silakan Bu Suparmi. Catatan anekdot itu catatan anekdot itu adalah catatan yang yang mencatat perilaku yang tidak itu Bun, yang muncul secara tiba-tiba kayak gitu, perilaku anak yang muncul secara tiba-tiba dan yang itu muncul secara tiba-tiba yang menyimpang dari TP yang kita silahkan nggak apa-apa ya, boleh nggak apa-apa nggak apa-apa Bu, lewat-lewat aja nggak kelihatan Pak. Gitu mungkin Bun. Oke, boleh saya ulang ya. Ibu tadi menyampaikan bahwa pencatatan yang itu yang baru, yang tidak biasa begitu, yang tiba-tiba. Dilengkapi lagi Bu Sri Rahayu Ningsih mungkin.
Nggak apa-apa Bu, silakan lanjut aja. Ini ada Catatan anekdot itu catatan yang tertulis singkat tentang perilaku atau interaksi anak yang diamati secara objektif dan sering digunakan untuk memahami perkembangan anak Bunda. Oke, benar. Tapi ciri spesifiknya belum ada tersampaikan, sedikit lagi. Coba tadi bilang Raisen, Bu Linda kalau tidak salah. Saya lihat. Ya, Bu Linda ada tadi mau? Catatan ini bersifat deskriptif, objektif, dan faktual. Mencatat siapa, apa, kapan, dan bagaimana untuk menghindari interpretasi pribadi dan membantu dalam perencanaan pembelajaran serta penilaian autentik. Ciri yang lebih spesifiknya masih belum dapat. Ya, Bu Muamalah, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Catatan anekdot adalah catatan peristiwa bermakna, mencatat fakta apa yang dilakukan, dikatakan secara ekspresi, gerak, bahasa tubuh anak. Benar. Iya, betul, itu semuanya disampaikan tadi. Tapi satu ciri yang belum terpenuhi lagi juga. Bu Istiri nih, silakan. Iya, itu biasanya catatan ini untuk peristiwa-peristiwa yang unik Bunda. Peristiwa yang aneh sendiri, unik yang menarik. Dari menarik, aneh sendiri. Aneh sendiri, saya catat. Oke, aneh, unik sendiri, begitu ya. Oke, baik, kita garis bawahi aneh, unik sendiri itu. Biasanya terkait hal-hal apa kalau Bu Isti yang aneh, unik sendiri tuh? Iya, gaya bahasa bisa Bunda, atau perilakunya. Ya, misalnya unik, misalnya anaknya itu bicaranya seperti ini, susunan bahasanya itu seperti di sinetron atau mungkin kebanyakan lihat HP ya, jadi susunan bahasanya itu unik sendiri. Misalnya, saya akan menjadi seperti dia, seperti itu mungkin Bunda. Pokoknya hal-hal menarik ya, hal-hal unik, hal-hal tidak biasa. Oke, baik. Oke, saya catat, terima kasih ya. Bisa, tapi satu lagi ya, uniknya benar, bisa jadi uniknya tidak biasanya dia, yang lebih tepatnya lagi mungkin siapa tuh bisa ditemukan Bu Ferry Rahmawati, silakan. Catatan anekdot itu adalah catatan yang mencatat ya peristiwa kapan gitu ya, waktunya kapan, tempatnya di mana, mencatat perilaku anak baik gestur maupun ini percakapan gitu Bu. Makasih. Oke, tadi juga sudah dikemukakan Bu Muamalah, hampir sama seperti itu. Kemudian coba saya cek dulu di chat ya. Catatan peristiwa yang menonjol dari sebelumnya, Bu Rewati. Oke. Bu Yuliningsi menggambarkan peristiwa khusus, bahasanya jelas dan sederhana. Oke, khusus benar. Bu Sri Hartini, performa yang sekiranya penting untuk dicatat. Oke, kejadian real, celoteh anak. Bu Istirini, hal-hal lucu. Nanti kita cermati ya, yang hal lucu ya. Bu Diah Pratiwi, secara detail tempat peristiwa berfokus pada kejadian perilaku anak yang berkaitan dengan perkembangan anak. Ya benar, tapi ada tandanya humor yang tidak biasa. Oke, tidak biasanya sudah benar, tertulis singkat. Bu Husna, iya benar, belum pernah terjadi yang tidak biasa. Bu Suparmi, yang muncul yang beda dari tujuan pembelajaran dirancang. Oke, bisa. Kejadian unik juga tadi muncul lagi, insidental saat berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Bu Rina Minawati, Pak Rohmat, yang muncul di luar dugaan. Iya, oke, di luar dugaan, di luar tujuan pembelajaran, begitu ya. Oke, semuanya benar.
ya yang disampaikan Bunda, nanti kita cermati ya. Tapi ada hal yang menariknya tadi, gimana kejadian ya, pencatatan hal yang tidak biasa, hal yang tidak umum, insidental. Itu terkait dengan apa sih biasanya ya? Terkait dengan ya apa nih yang penting untuk melukiskan perilaku anak itu adalah terjadinya peningkatan ya. Jadi kejadian uniknya, kejadian tidak biasanya, catatan pentingnya adalah yang itu menunjukkan peningkatan perkembangan. Itu yang sering terlewatkan ya. Kita cermati apakah harus kejadian lucu, humor, tidak, justru Bunda, justru kita harus menghindari. bukan ya gitu. Nah, bagaimana bunda-bunda pandangannya? Sudah dapat yang baru selama ini menuliskan anekdotnya? Ada pencerahan bunda. Iya. Iya. Ada pemahaman baru bunda yang terlewat. Karena kan anekdot kan tidak biasa. Kalau harian kan bunda-bunda kan sudah menulisnya di checklist ya, yang sesuai dengan TP gitu kan kemunculannya. Artinya kalau di checklist kan tujuan pembelajarannya sudah masuk di situ semuanya. Tapi kalau
tadi anekdotal kan kata Pak Rahmat bisa jadi tujuan pembelajarannya yang tidak ada di satu RPP itu. Iya benar. Makanya anekdotal record ini harus dicatat ya ketika ada anak yang menunjukkan perilaku tertentu dan itu mengerucut pada peningkatan. Kan kita yang lebih tahu ya. Misal anaknya di kelas Miss Ana ada 15, anak E ini ya kemampuan awalnya dia belum mau minta maaf, tapi pada saat itu ketika anaknya misalnya membuat temannya nangis, dia langsung dia berlari mendekat sampai ya maaf aku nggak sengaja maaf sampai bilang begitu. Ya kita terheran-heran, tumben nih anaknya mau minta maaf. Ya dalam hati tidak perlu disebutkan, tapi oh terima kasih, keren, sudah mau minta maaf gitu. Ya kan, yang tadinya tidak mau tuh minta maaf misalnya kalaupun itu, nah gitu. Ya, makanya kan bukan diduga karena kita tahu bahwa anekdot itu catatan yang tidak biasa, tidak setiap hari, insidental. Banyak ditemukan kalau saya berkunjung ke TKP ke kepala sekolah tahun itu catatan anekdot. Misalnya dari tahun 2010 masih satu buku saja sampai tahun sekarang karena jarang diisi gitu ya. Bisa jadi ya bisa jadi setiap hari anak menunjukkan kemampuan barunya. Bisa Bunda yang lebih paham, Bunda yang setiap hari harus mengamati anak begitu ya, Bunda yang akan lebih paham kenapa di salah satu fungsinya asesmen itu untuk mencari tahu apa mau. Bunda sendiri yang akan lebih paham, oh baru nih anak ini kemarin belum ini loh ya baca doanya, kemarin masih sering misalnya masih dibantu, sekarang sudah anekdot gitu ya. Oke, begitu bunda-bunda semuanya clear ya di konsep dulu anekdot begitu. Jadi catatan anekdot itu semua yang tadi Bunda sampaikan benar, teknik pencatatan, alat perekap konfirmasi, observasi yang mencatat kejadian-kejadian penting biasa diuraikan dalam pernyataan singkat objektif, tidak perlu banyak-banyak karena nanti akan kehilangan makna atau konteks dari kemunculan perilaku atau kemunculan sikap atau keterampilannya. Tapi tadi yang merujuk pada ke arah peningkatan. Kalau yang biasa nggak usah ada, muncul aja di checklist, akan kelihatan mungkin di hasil karya misalnya seperti itu. Tapi kalau yang tidak biasa baru di situ. Lalu bagaimana Bun, tadi kan anaknya tuh rewel, anaknya tadi nangis, anaknya tadi nggak mau makan tuh Ben. Kalau ibu mau punya, ada namanya buku anak yang memerlukan catatan perhatian khusus. Nah, untuk hal-hal seperti itu silakan salin di situ. Ada kalau mau ibu buat. Ya, alat assessment satu itu namanya buku catatan untuk anak yang memiliki perhatian. Misal ketika nih sekarang musim MBG atau apapun itu, tapi ada anak yang alergi kacang, ya. Kalau ini kita nggak ngasih tahu nih, misalnya orang tua tidak menyampaikan ke gurunya delalah juga tidak masuk, disampaikan ke guru lain yang masuk, guru kelas yang lainnya tidak tahu. Nah kan fatal nanti anaknya ikut makan. Maka ya kejadian perilaku khusus itu sebaiknya dicatat atau pada saat briefing gurunya dikasih tahu. Jadi semua, walaupun kita bukan wali kelasnya, itu bisa tahu begitu kondisi personal anaknya yang memerlukan perhatian khusus, misalnya seperti itu. Ya. Nah, tapi balik kita ke catatan anekdot. Mari kita latihan ya nanti. Dekatkan dokumen TP-nya begitu. Nah, udah clear ya di konsep catatan anekdot, itu alat rekap observasi yang itu perilakunya tidak biasa yang merujuk pada arah peningkatan. Nah ini tadi ya karakteristiknya, catatannya sederhana, ya tidak banyak, timpang dan mati. Jadi mudah-mudahan tidak perlu buat kalimat banyak, karena bisa jadi kalau satu hari ada dua misalnya anak yang menunjukkan perilaku barunya, maka ya idealnya dua catatan anak itu harus. Nah kemudian berikutnya harus hasil pengamatan langsung, kita sendiri yang melihat, bukan kata bu guru lain, bukan kata miss lain, ya. Ustazah nih anaknya begini, kita kan nggak lihat secara langsung, itu nggak otentik ya, sehingga bisa akurat dan spesifik. Maka kita harus mengamati secara langsung sehingga kita tahu ya peristiwa itu muncul dengan konteks apa, perilaku apa, keterampilannya, apakah pengetahuannya ya. Nah dalam banyak kasus pasti si catatan anekdot ini pasti melihat atau menunjukkan di konteksnya itu bisa jadi antara interaksi anak dengan anak, bisa jadi dengan temannya, ya
ya, kemudian bisa anak dengan material ketika main balok, main pasir gitu ya, atau pada saat main warna, nyetak warna. Bunda, aku baru tahu loh hijau ini ternyata aku campurin biru sama kuning. Dia tahu warna hijau itu, tapi dia baru tahu ya caranya mendapatkan warna hijau antara biru dan kuning. Dia menemukan sendirian. Beda kan? Nah, dengan tahu tadi, dengan identifikasi tadi. Tidak tuh. Nah itu. Gitu. Oke. Nah ini perbedaannya. Nah inilah yang sebenarnya sedang saya dalami. Tadi saya di perpustakaan ya. Saya kan sedang dirantau juga nih, sedang sementara meninggalkan kampus tempat mengabdi dengan kampus tempat sekolah saya sekarang, dengan penelitian saya yang saya dalami juga di asesmen ini, begitu menemukan buku babonnya, betul-betul babonnya yang dari luar itu sampai tadi saya cermati gitu. Karena saya memiliki ketertarikan yang penuh ya, khususnya di asesmen ini gitu, sedang mencoba membuat model konseptual asesmen yang praktis untuk guru yang tidak merepotkan dan guru-guru bisa melakukan seperti itu. Memang itu tadi ya, banyak sekali dari segi konseptual yang betul-betul harus dipahami. Saya pun ketika membaca lagi, ketika yang menelusuri lagi, semakin banyak yang baru saya tahu, oh seperti ini loh. Dan dibalik dengan perbedaan sekarang ini ada formatif sumatif, aduh itu dah ya, kalau sudah mengetahui dalam begitu konsep formatif sumatif itu di anak usia dini, sumatif itu tidak ada begitu ya. Tapi sudah nanti kemarin sudah diperlihatkan lagi ya, kita di anekdot saja dulu ini. Yuk kita latihan karakteristiknya, kemudian ini tujuannya. Nah, anekdot itu kita justru anekdot itu nanti akan menjadi kumpulan sedemikian portofolio. Kita tahu kekayaan, kompleksitas, kemampuan, keterampilan, pengetahuan anak yang itu semua pengetahuan yang baru. Ketika misalnya tadi minta maafnya sudah ketemu, nanti perilaku berbuat baik apalagi yang akan muncul pada anak yang masuk ke catatan anekdot itu ya. Nah maka kalau nanti gurunya mau cari bukti tentang perilaku anak yang paling optimal, lihat di catatan anekdotnya, karena anekdot itu sudah pasti catatan terkait dengan anak yang itu menunjukkan ke arah perkembangan yang positif ya. Ini mengukur memperkuat pemahaman guru tentang setiap profil anak, menanamkan kekayaan, kompleksitas kemampuan anak begitu ya. Untuk rencana anak sudah bisa lancar, besok ditambahkan dengan artinya, besok ditambahkan dengan doa lainnya. Dari situlah kita jadi tahu dengan ya kita menuliskan catatan anekdot dan sebagainya seperti itu. Ya, ini bagaimana caranya Bu gitu ya nulis anekdotnya, apakah harus bawa buku kemana-mana ya, memang agak repot, tapi teman-teman bisa buat tips ini kecil ya, sederhana, bawa deh potongan kecil atau mungkin kalau ada post-it yang ukuran kecil itu ya. Nah itu selalu, kalau seragam saya nih dulu mengajar di sekolah high scope ya, dulu high scope Indonesia di Bandung, sekali buku kecil, dan kalau seragam kami itu pasti sakunya besar-besar karena pasti untuk itu buku saku. Jadi buku saku yang setebal ini saja begitu itu bisa habis dalam seminggu. Karena memo itu ya Bunda, boleh silakan ya. Atau mungkin tadi ya potongan kertas A4 yang dibagi berapa, 4 ke 5 ke sembarang 6 itu dari staples. Nah catatannya dibuatkan catatan kecil, bisa catatan singkat kan kita harus menulisnya langsung gitu ya. Tapi buat kata kunci yang itu kita kadangnya sekolah baru disalin dengan rapi gitu ya, supaya tidak melewatkan tadi kejadian otentiknya tersebut. Itu teman-teman, ada yang sudah mempraktekkan ketika membuat catatan anekdot dibuat seperti itu tipsnya? Kalau bawa kertas kecil iya Bunda. Bawa ya, oke. Misalnya iya. Pencatatannya juga sudah tepat tadi seperti yang bahwa tentang anekdot. Belum Bunda, malah seringnya tuh nulisnya tentang toilet training, jadi kayak anak-anak itu gimana
kan usia 3 sampai 4 tahun saya ngajarinya. Jadi seringnya kalau anak-anak ngompol atau kalau anak-anak tiba-tiba pup di kelas kan kadang ada belum bisa mengungkapkan atau misalnya belum bisa ngomong tapi pakai bahasa tubuh yang apa gitu, itu biasanya yang saya catat sih Bunda. Tapi kalau tadi sampai ada peningkatan yang signifikan itu belum saya lakukan. Ya, maksudnya bisa catatan harian biasa Miss ya. Nah ketika nanti misalnya yang pup di celana ini anak bisa Miss mau pup, nah itu kan sudah bisa bukan. Nah Miss ganti catatan itu di catatan anekdot. Tapi ketika misalnya catatan kemampuan yang tadi itu catatan harian biasa, maksudnya kenapa tadi juga di sini seperti seperti ini ada catatan anekdot dan catatan harian begitu ya. Nah karena tadi ada yang ditempatkan di catatan anekdot, ada yang bisa ditempatkan hanya di catatan harian biasa. Nah, seperti itu. Jadi nanti ketika anak-anak karena ini menunjukkan peningkatan yang di sana pasti akan lebih paham. Yang tadinya mungkin kan apa sekarang kok sudah muncul nih, kan kita kadang excited. Nah saat itulah masukkan ke anekdot. Jadi celana kan sudah bisa, kalau misalnya pipis sekarang sudah dia menunjukkan gestur ini saja yes gitu ya, bisa bilang tapi tangannya sudah kemudian dia merasakan bahwa ingin segera pipis, dan itu kan sudah menunjukkan kesadaran bahwa dia harus segera pipis gitu dan menahan itu kalau kemampuannya itu baru ya silahkan. Nanti kalau dia muncul seperti itu terus Miss mau pipis ya, kok muncul lagi gitu. Itu kan kelihatan tahapan-tahapannya, dari mulai masih pipis di celananya, dari mulai sudah menunjukkan gesturnya, dari kemudian sudah mulai muncul, itu kan sangat kelihatan sekali. Kemudian dari bahasanya misalnya, jadi ketika dijawabnya dengan menganggukkan kepala, dijawabnya dengan hanya satu kata iya, dijawabnya dengan iya Bu Guru atau iya Bu, menjawabnya lagi ya Bunda aku tadi begini. Jadi mulai anggukan satu kata, satu kalimat di catatan aku kalau ditulis itu lengkap nanti kita bisa kekayaan atau profil anak tuh pada akhirnya kemampuannya seperti apa gitu. Itu hanya catatan anekdot gitu ya. Oke, yuk kita latihan saja langsung ya, karena pekan ini harus dilatih supaya berikutnya ketika teman-teman sudah memahami catatan anekdot apa, kemudian pencatatannya untuk kemampuan, untuk sikap keterampilan yang seperti apa, kita latih membuatnya, menuliskannya, dan kemudian menganalisisnya ya. Lupa nanti ya, kalau resen kita latihkan dulu. Saya sudah siapkan sebuah catatan peristiwa ya, teman-teman silakan disimak, dibaca ya. Ingat yang dilihatnya adalah Tina, anggaplah menurut persepsi saya sebagai guru kelas ya, menunjukkan perilaku yang baru. Ini yang sudah saya beri bold ya. Ada Tina menyapa Melisa. Dan ada, kita lihat gambarnya saja ya. Saya akan coba bacakan ulang ya, bacakan yang belum ulang ya. Melisa duduk di sebelah Tina di dekat meja baca. Tina menyapa Melisa, mau baca buku sama aku gitu ya. Melisa berkata bahwa dia tidak bisa membacanya. Tina menjawab, kita lihat gambarnya saja. Nah, ini menurut saya itu Tina mau, nyapa temannya biasanya nggak mau. Terus juga ada ide nih dari Tina. Nah, yuk kita sajikan kalau muncul peristiwa ini, kita masukkan ke TP mana arah yang baru. Nah, Bunda Tina makanya saya tadi bilang coba dibuka ya buku TP-nya, silakan berlomba raise hand itu merujuk pada TP mana. Buka dokumen CP terbaru. Yang sudah boleh raise hand, nanti boleh disebutkan itu ke TP yang mana ya. Tina menyapa Melisa. Terus kemudian ada TP-nya, kita lihat gambarnya saja. Sudah dibuka buku TP-nya, saya juga sudah buka.
Oke, sudah ada yang ngeklik Raisen. Siapa nih? Bu Suci. TP-nya Maaf ya, izin sambil off. Sinyalnya di sini susah. Ya, silakan. Kalau menurut saya ini masuk membangun hubungan sosial secara sehat. Anak mampu bermain berdampingan bersama teman atau paralel play berapa teman. Terus sebentar, satu-satu dulu. Dapat menerima ajakan dan bermain bersama. Satu-satu dulu. Tadi ketika Bunda menyebutkan TP-nya misalnya apa tadi, membangun hubungan yang anak mampu bermain berdampingan bersama atau paralel. Apa Bunda? TP-nya apa tadi TP-nya? Membangun hubungan sehat atau apa? Anak mampu bermain berdampingan bersama teman. Anak mampu dengan yang terlihat Bunda di situ gimana ya main dampingannya? Itu diajakin terus mau main bersama, kita lihat gambarnya saja gitu, terus bersama. Sudah main bersamanya di sini dilihat. Melisa duduk di sebelah Tina di dekat meja baca. Baru duduk kan ya? Terus kemudian, hai Melisa, mau baca buku sama aku? Sudah ada Zoom, Niki. Sudah nampak mainnya belum? Saya kuliah. Belum nampak mainnya belum. Coba, nah lebih teliti lagi. Kalau ada yang mau menguatkan silakan. Jadi bunda-bunda saat menganalisis stepnya, ingat evidence itu bukti yang tadi saya katakan itu. Tina menyapa Melisa, hai Melisa, mau baca buku sama aku? Bu Ferry, silakan. Ya Bu, kalau menurut saya TP-nya adalah murid menyampaikan perasaan dan pikirannya menggunakan kata maupun frasa sederhana. Itu yang pertama. Kemudian satu-satu dulu Bun. Satu-satu. Oke. Menyampaikan TP satu-satu, Bunda memilih TP ini untuk perilaku yang mana gitu, ya? Coba. Yang menyapa, saya menyampaikan perasaan dan pikirannya menggunakan kata maupun frasa. Itu apa pikiran perasaan yang disampaikan Tuna? Menyapa ya Bu, keinginan ya itu salah ya Bu. Nah, ibu jadi nggak yakin kan? Iya Bu. Nah, mau coba lagi yang lain ya, cari ya, lagi. Ya, silakan Bu Suparmi. Kita lihat gambarnya. Oh, kita lihat gambarnya, silakan. Yang kita lihat gambarnya itu kalau menurut saya murid merespon pertanyaan atau pernyataan sesuai dengan pikiran dan perasaan mungkin ya Bu. Merespon pernyataan dan pernyataan. Sementara bisa karena merespon Melisa yang tidak bisa lihat gambarnya. Cermatkan, kita lihat gambarnya saja. Saya Tina ini memberikan ide kreatif. Nah, cari merucut kepada adakah ketika kemampuan mencari solusinya ini muncul masuk di TP apa? Ya, kemudian Tina menyapa Melisa. TP yang kan menyapa ini berarti tadi membangun hubungan sosial ya. Bisa membangun hubungan sosial karena Tina menyapa Melisa. Kan sebelumnya saya katakan tadi Tina ini belum terbiasa nyapa temennya, sekarang kok tiba-tiba nyapa dia, berarti kan sudah muncul kesadaran ya membangun hubungan teman sebayanya, bertemannya gitu. Nah itu merucut ke TP apa? Bu Suparmi silakan. Menurut saya itu membangun percakapan, jadi murid mengkomunikasikan pikiran dan perasaannya dengan komunikasi. Oke, sementara kalau di komunikasi iya karena ada percakapan ya. Oke, baik. Terus itu kalau yang kita lihat gambarnya, kalau menurut saya itu murid menunjukkan ketertarikan terhadap teks dengan berbagai cara. Oke, bisa sementara. Tapi yang ingin titik tolak di sini di konteks ini adalah tadi si Tina menyapa Melisanya, oke itu percakapan, tapi lebih ke yang kemampuan menonjolnya adalah dia membangun ya dengan teman sebaya. Pak Rahmat punya ide lain TP yang terkait dengan Tina menyapa Melisa? Ya Bu, yang untuk TP-nya ini
jati diri, elemen jati diri, kemudian seperti B-nya membangun hubungan sosial secara singkat. Di ATP-nya dari yang percakapan itu murid menerima ajakan dan beraktivitas bersama teman. Oke, nah tadi ada membangun hubungan sosial, itu yang saya maksud tadi, yang awalnya di mana dijawab oleh Bu Suci ya kalau nggak salah ya. Nah, membangun hubungan sosial apa Pak? Coba boleh dilengkapi lagi? Murid menerima ajakan dan beraktivitas bersama teman. Murid menerima ajakan dan beraktivitas bersama teman. Oke. Padahal dia mengajak, bukan menerima ajakan ya sebetulnya. Tapi dia membangun hubungan yang sehatnya tadi, coba sambil di halaman berapa itu Pak? Coba saya sambil melihat. Di halaman 69. Ini 69, oke saya buka nih. Mengenali bagian membangun hubungan sosial secara sehat. Ya. Ya oke. Ini nih, murid melakukan interaksi sosial ya. Oke Pak Rohmat sudah ke ATP yang ketiga ya. Bahkan bisa jadi, oh ya saya buka juga. Bahkan kalau menurut saya bisa jadi masih di ATP yang kedua. Jadi Melisa ini mulai melakukan interaksi sosial secara sederhana terlebih dahulu karena dia pertama yang menyapa ya. Berarti harus cermat ya Bunda. Iya betul. Iya, karena tadi di sini kan mengajak atau sudah melaksanakan ajakan. Mungkin bagi Melisa dia menerima ajakan, tapi bagi Tina dia baru memulai. Kan Tina persepsi kita guru seperti itu Bunda, jadinya sering mempersepsikan seakan-akan sudah kepada si anak belum menerima, baru ada interaksi sosial secara sederhana saja. Iya gitu, dan itu kan lebih paham sebetulnya guru sendiri ya di kelas begitu ya. Ini kan anggap ya Bu Bunda tidak melihat kejadian sebenarnya, hanya saya membaca tulisan. Tapi coba dibayangkan ketika di situasi ini, saya tadi mengatakan Tina ini belum pernah nyapa temannya, kok tiba-tiba saat itu ya dia nyapa tuh Melisa itu, hai Melisa mau baca buku sama aku. Nah ya kan ketika hai Melisa, oh dia melakukan interaksi sosial secara sederhana tuh. Muncul inisiatifnya, maka masih ada di ATP yang kedua tuh Pak Rohmat bagi Tina gitu ya. Nah gitu teman-teman, jadi ada di ATP yang kedua ya, di tujuan pembelajarannya didik membangun hubungan sosial secara sehat gitu. Kalau nanti sudah munculnya murid berkolaborasi dan berkomunikasi, ini harus ada percakapan yang mungkin lebih luas lagi, lebih dalam lagi. Kan di sini belum. Tadi hujan bersih ya, hujan nggak Kak? Yang yang timbal balik baru hanya Tina yang nyapa, Tina nanya, Melisa jawab. Ya baru kemudian kita lihat gambarnya saja. Nah ini yang berikutnya. Coba sudah ketemukah TP yang mengerucut pada membuka ide? Nih, kita lihat gambarnya saja. Bu Ika, TP apa nih? Gambar apa ini? Ya Bunda. TP apa Bun? Ada hurufnya, huruf kita lihat gambarnya itu gambarnya saja TP tentang apa, kesadaran, membangun kesadaran sosial. Jadi ketika Tina secara empati saat Melisa itu tidak bisa membaca, itu dengan mengajak. Oke, di TP mana itu? Di TP mana? Iya, empatinya ada. Terus di mana? Coba saya cek lagi halaman. Saya kebetulan bentar Bunda. Iya, saya pernah lihat di empati boleh. Tapi sebagai bentuk empati boleh respon karena Melisanya tadi nggak bisa baca. Kita lihat gambarnya saja, itu lebih ke arah empati boleh, lebih ke arah ide kreatif juga boleh. Begitu. Kalau memang kan anggap ini kita tidak melihat kejadian yang sebenarnya gitu ya. Ayo Bun, dicari itu ada di mana biar saya nanti cek TP-nya. Bentar Bun, soalnya saya empati ya. Soalnya saya pakai empati, mengenal emosi, mengekspresikan emosi. Yang kedua, coba di emosi. katakan rukun Islam yang pertama, syahadat.
Kalau halaman 71 gimana Bu Mila? Mengenali, menyimak, memahami berbagai informasi, TP-nya itu, kemudian ATP-nya murid mengenali informasi yang disampaikan kepada dirinya. Murid mengenali informasi yang disampaikan kepada dirinya. Di ATP yang pertama iya benar, kemudian dia sudah mengenal informasi itu, artinya dia paham bahwa Melisa itu nggak bisa baca gambar, nggak bisa baca ya, maka dibaca gambarnya. Maksud saya justru Melisa Tina mengatakan kita lihat gambarnya saja itu kan bentuk respon bahwa nggak apa-apa nggak bisa baca, kita lihat gambarnya saja, itu bentuk empati yang ya nggak apa-apa yuk gitu. Paham maksud saya? Jadinya ketika tahu temannya belum bisa baca, kita cari alternatif lain. Nggak apa-apa nggak bisa baca tulisannya, kita baca gambarnya. Di sana punya solusi TP lain alternatif? Saya kok malah mikirnya yang ini ya Bun, yang itu tadi yang empati itu ya betul. Cuman saya lihat, saya tertarik sama yang ini, mengenal minat dan kebutuhan dirinya. Murid mampu menghubungkan minat dan kebutuhannya dengan lingkungan dan orang lain. Dia kan tahu dia juga nggak bisa baca seperti temennya, dan dia tahu temennya juga sama. Gimana kalau lihat gambarnya? Jadi dia tahu kebutuhan dirinya sendiri dan cari solusi atas kebutuhannya sendiri. Gitu gimana Bu? Oke, karena iya kalau mengetahui kebutuhan temannya iya benar, tapi mungkin karena di sini tidak tersirat bahwa Tina juga tidak bisa baca ya, misalnya begitu ya. Kita kan di sini melihatnya hanya kita lihat gambarnya saja, itu bentuk respon pada saat Melisa tidak bisa baca gambarnya. Misalnya kalau begini, sama kayak aku, kalau gitu kita lihat gambarnya saja. Nah mungkin itu ya kan ada kata sama kayak aku dong. Nah itulah tadi kejelian teman-teman loh yang menganalisis TP. Ya tidak mudah memang gitu ya, tapi pasti saya yakin ketika di kelas itu teman-teman akan lebih paham terkait dengan profil anaknya, di sikapnya sudah bisa ke arah mana, keterampilannya ke arah mana, dilihat ke ATP alur ya, dia ada di posisi mana tuh di ATP-nya, apakah di ATP yang ke-1, apakah sudah di ATP yang kedua begitu ya, dengan konteksnya catatan Bunda dan tadi gitu ya. Saya paham yang tadi disampaikan di sana, betul. Kalau misalnya memahami kebutuhan, kalau tadi menambahkan saja sama kayak aku, kita lihat gambarnya saja yuk, nah itu betul bisa jadi ke situ ya. Nah Bu Diana punya itu yang berbeda. Kok sudah tinggal 8 menit lagi sih? Masya Allah, baru satu cerita juga Bu Diana. Halo. Kalau ini perlu cukup waktu panjang Bu Mila, bahas kayak gini nggak terasa waktunya ya. Makanya itu. Iya, soalnya teori Bunda. Teori kalau sama praktek tuh bentrokan. Iya. Dan ini kadang yang saya sedihkan itu ya, jadinya selalu yang bukan ngegantung, jadi karena waktunya sangat terbatas, tapi padahal ini tuh konsep-konsep kunci sekali yang ingin saya berikan pemahaman yang betul-betul kepada bunda-bunda dan ya teman-teman gitu ya. Jadi bunda-bunda bisa ya nggak apa-apa, berarti kita perlahan saja mencermati ini, pekan depan kita bisa tetap berlatih. Itu justru yang ingin saya paham, meskipun satu persatu, tapi ingin saya adalah bunda-bunda betul-betul bisa mencermati, paham. Ini yang disebut namanya kalau di istilah di penelitian internasional begitu ya, di luar sana dinamakan assessment literacy, keterampilan assessment. Jadi literasi assessment guru-guru ini yang sedang saya bangun, namanya keterampilan kemampuan guru-guru PAUD dalam melakukan assessment begitu. Nah, salah satunya dengan seperti ini saya cenderung berdasarkan lahan begitu ya, seperti apa, karena selama ini kan ketika mungkin mengikuti pelatihan asesmennya paling cuma berapa JP, hanya konsep-konsep saja ya, begitu pun seminar webinar dia sama, hanya konsep-konsep saja. Maka di sini gitu ya, kalau dulu malah jadi ini masih 3 SKS ya. Nah kalau di reguler kan 3 SKS itu 150 menit. Nah di RPL jadi 1 jam itu kan bagi saya sedih begitu. Dan dulu menyampaikan saja waktunya loh kok tinggal 6 menit lagi, nggak berasa. Padahal kan baru 1 cerita. Saya siapkan 2 cerita dan saya belum melihat catatan anekdot bunda-bunda kemarin apakah sudah seperti ini. Nah gitu, kembali lagi direfleksi lagi ya. Kemarin apalagi kemarin sulap banget di RPL afirmasi yang itu loh, yang percepatan yang 1 tahun. Nah itu lebih singkat lagi, saya sampai guru-gurunya sampai protes itu sampai 5:30 nggak mau berhenti, padahal waktunya hanya sampai jam 5, itu 4 jam.
Ya di sini nggak bisa begitu ya, asesmen itu satu persatu. Mereka masih bunda-bundanya masih semangat. Bu baru tahu kalau seperti ini, kami masih mau. Iya. Kalau mau program pemerintahnya masih seperti ini kok, mintanya sulap, saya bilang gitu. Sulap. Harus perlahan, dan ini memahamkan satu persatu guru PAUD bagaimana melakukan asesmen. Ini baru satu teknik anek begitu, yang lainnya belum rubrik, belum hasil karya, itu masih latihan-latihan melakukan pengamatan deskripsi pengamatan yang betul-betul otentik itu. Nah, itu perlu pemahaman yang komprehensif dan perlu analisis yang tajam ke TP-TP-nya itu. Bu Mila, ya gimana Pak? Apakah tugas yang kemarin itu boleh diperbaiki ataukah ya seperti itu aja untuk Pak Rohmat merasa bagaimana? Perlu saya masih merasa kayak belum puas dengan masnya ketepian untuk saya untuk menganalisis satu anak, mungkin kejadian yang mungkin lampau ya, mungkin yang baru sebenarnya ada sih Bu, ada kejadian anak itu mulanya belum mau pipis di kamar mandi, tapi tahu-tahu Pak aku nggak pakai pampers loh, aku pipis di kamar mandi loh lah. Dari hasil kegiatan hari ini aku nangkep seperti itu, mungkin seperti itu ya Bu ya. Nggak apa-apa kalau itu nggak apa, tapi kan berarti itu anak yang bercerita, itu otentik Pak, anaknya kan yang bercerita langsung ke Bapak, walaupun Bapak mungkin nggak melihat langsung, aku nggak pakai pampers, Bapak nggak lihat langsung anaknya yang ternyata. Tapi sudah bisa dikatakan anekdot ya Bu ya. Sudah bisa, kan anaknya sudah, dan mereka sudah kemampuannya itu sudah terjadi, boleh begitu dimasukkan di dalam anak. Saya sarankan diperbaiki semuanya. Kalau bunda-bunda, bapak ibu di sini semua merasa anekdot yang kemarin dikerjakan, pemahaman kemarin yang lama dengan pemahaman yang baru, tapi yang nanti ya fokus belajar baca ya, semakin bermakna. beneran ya, sudah mendapat pemahaman yang baru, dipraktekkan, ya dilatihkan. Latihan secara tajam menganalisis, mulai dari mendeskripsikannya tidak perlu panjang lebar, banyak pendahuluan, tidak perlu langsung mengerucut ke konteksnya. Ya, ini kan juga hanya beberapa kalimat, tapi muncul ada dua kemampuan di situ, ada dua TP yang baru di situ, ya kan? Daripada satu paragraf panjang ternyata gitu. Nah, kemarin juga sama, masih panjang-panjang. Yang diamati siapa, yang konteks yang diceritakan juga siapa. Nah, ada yang seperti itu juga. Jadi, nah itu perlu latihan yang betul-betul intensif. Jadi monggo kalau mau direfleksi lagi, diperbaiki, nanti saya bukakan kembali pekan depan ya. Silakan kalau mau Bu Peri punya Bu panjang kayak cerpen. Nah, kalau sudah tahu kan geli ya Bu ya gitu. Ya, silakan diperbaiki, boleh. Pekan depan saya buatkan rumahnya. Kita nanti diskusikan lagi pekan depannya lagi. Nggak apa-apa kita lambat, tapi saya ingin bunda-bunda betul-betul memahami satu persatu asesmen ini. Begitu, habis ya, ini baca ya, sudah 3 menit lagi, nulis, saya harus baca ikro, Arinto jadi malu. dan nanti 2 mati lembar aja, bacanya ya. tapi setelah itu malunya Boleh salah ya, huruf vokalnya udah hafal ya. Kalimat yang objektif, menganalisis ke TP, Kita selesaiin Ca ya. Oke, Bapak Ibu semangat selalu. Banyak Terima kasih. Ya Allah, hafalin sangat dulu singkat ya. banget Dan saya sangat senang, Beneran loh. teman-teman juga sangat Bahasa aktif. maca ya. Kita membuka diri untuk terus berproses ya. Beneran ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Tempe. Selamat sore. Kan boleh live. Kemarin kamu nungguin ya. Maaf Sudah ya. hadir di kelas yang baru, di kelas